Halo, perkenalkan nama saya Ayu Sriwayuni. Saat ini saya menjalankan studi S1 di Universitas Pamulang. Jurusan yang saya minati adalah Teknik Informatika. Tanpa menunda waktu, di sini saya akan menerangkan mengenai tugas dari IMK yang berupa penanganan kesalahan dan health dokumen evaluasi. Baik, kita lanjut ya. Untuk bahasan poin-poin ini, aku kasih 5. Yang pertama adalah penanganan kesalahan, yang kedua adalah help dokumen, dan yang ketiga jenis help dan dokumentasi, keempat knowledge representation, dan yang terakhir merancang help dan dokumentasi. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang penanganan kesalahan. Oke, di sini sudah diterangkan bahwa petunjuk pencegahan dan memperbaiki kesalahan ada 7 poin yang udah aku rangkum. Di sini aku jelasin lagi, yaitu yang pertama validasi masukan, yang kedua adalah proteksi pengguna, yang ketiga pemulihan dari kesalahan, yang keempatnya penampilan pesan yang salah, yang kelima yaitu kenali jenis bug. Jadi kamu harus mengenali jenis bug ini. Selanjutnya mengembalikan kursor ke area kesalahan, dan yang terakhir adalah memungkinkan pertimbangan ulang dari aksi-aksi yang telah dilakukan oleh user. Oke, sudah paham ya? Jadi di sini ada 7 petunjuk pencegahan dan perbaikan kesalahan yang telah aku bacakan tadi. Oke, kita lanjut lagi ke next berikutnya, yaitu help dan dokumentasi. Di sini perbedaannya dari help dan dokumentasi adalah sistem bantuannya dari help dan dokumentasi, yaitu sistem bantuan ini berorientasi terhadap masalah khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi kepada sistem dan sifatnya yang umum. Oke, jadi aku balikin lagi ya. Kalau untuk dokumentasi sendiri, dia berorientasi kepada sistem dan sifat umum, sedangkan yang untuk yang health-nya, dia berorientasi terhadap masalah khusus. Jadi bedanya masalah khusus dan sifatnya yang umum. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 sifat-sifat help dan dokumen, yaitu ada available, akurasi, dan compliant. Yang ketiga konsisten, keempat robustness, dan yang terakhirnya flexibility. Oke, kita lanjut. Baik, di sini aku akan menerangkan dari jenis help dan dokumentasi. Ada 2. Yang pertama adalah paper base. Paper base itu apa sih? Dia tercetak. Oke. Jadi di sini ada 2 jenis, yaitu paper base and then computer base. Jadi yang pertama aku terangin dulu untuk base paper base-nya. Jadi keunggulan dari paper base ini, dia itu penggunanya dapat menggunakan di luar masa pengerjaan tugas. Oke, aku ulangi lagi. Jadi paper base ini kegunaannya yaitu pengguna dapat menggunakannya di luar masa pengerjaan tugas. Oke, itu yang tadi kegunaannya ya. Untuk kekurangannya apa sih dari paper base ini? Paper base ini kekurangannya yaitu dia tuh agak sulit untuk mendeskripsikan sesuatu yang bergerak. Oke, udah nyangkut ya. Jadi kekurangannya adalah dia kesulitan dalam mendeskripsi sesuatu yang bergerak. Itu kekurangan dari paper base sendiri. Oke, kita lanjut di poin kedua, yaitu computer base. Nah, di sini computer base itu dibagi jadi 6 jenis computer base. Di sini aku akan sebutkan. Yang pertama adalah command assistant, yang kedua adalah command prover, yang ketiga adalah context sensitive help, yang keempat adalah online tutorial, yang kelima online dokumentasi, yang terakhir ada intelligent help dan system. Oke. Jadi bagi kalian yang benar gak sih jenis computer base itu ada 6 seperti yang aku udah rangkum ini, kalian bisa ngeliat di Google
kalian bisa cek apakah sesuai dengan jenis-jenis dari komputer base tersebut. Oke, kita lanjut di next berikutnya, yaitu knowledge repression. Nah, di knowledge repression ini sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah user modeling. Nah, di dalam user modeling ini ada 3 poin yang udah aku rangkum juga. Yang pertama adalah quantification, yang kedua adalah stereotypes, dan yang terakhir adalah over model. Oke, aku ulangin lagi ya. Jadi yang pertama adalah quantification, yang kedua adalah stereotype, dan yang terakhir adalah overlay dari model. Oke, lanjut. Masih sama untuk yang kedua. Bentar ya. Oke, yang kedua adalah domain and test modeling. Domain and test modeling. Oke. Di sini untuk domain dan text modeling, aku akan bacakan dulu. Untuk pendekatan pada domain dan text modeling, yaitu pada umumnya masalah ini tuh untuk mewakili tugas user dari urutan perintah yang tersedia untuk mengeksekusinya. Oke. Aku ulangin lagi ya. Jadi masalah pada umumnya yang sering terjadi pada domain and text modeling, yaitu tugas usernya itu dari urutan perintah yang tersedia untuk dieksekusi. Oke, lanjut ya. Jadi sebagaimana pada tugas user comment ini digunakan untuk membandingkan urutan tugas yang telah disimpan dan mencocokkan dengan urutan yang tepat. Nah, jika urutan comment user ini tidak cocok, maka dibutuhkan bantuan-bantuan untuk pendekatan yang biasanya suka dipakai pada sistem preamp. Oke, apa sih itu preamp? Kalian juga bisa cek untuk contoh sederhana yang udah aku pakai. Preamp itu apa, kegunaannya apa, tujuannya apa, kalian bisa cek di Google ya. Oke, aku lanjut ke selanjutnya, yaitu modeling advisor strategi. Nah, di sini modeling advisor strategi yaitu yang saya tahu adalah sistem ini kadang disebut juga dengan intelligent health, yang membuat modeling advisor itu, atau yang biasa kita tahu adalah strategi tutorial. Pada sistem ini tidak hanya membolehkan memiliki nasihat yang cocok untuk user, tetapi juga menggunakan metode yang cocok. Jadi perlu kita perhatikan untuk modeling advisor strategi ini. Jadi tidak hanya membolehkan memilih nasihat yang cocok pada user, tapi juga menggunakan metode yang cocok. Oke, udah nyangkut ya. Oke, kita lanjut ke teknik untuk knowledge representation. Nah, di sini aku nggak langsung ngasih, nggak aku tandain ya, misalnya 1, 2, 3, or 4, tapi aku ngasihnya secara acak aja untuk teknik knowledge-nya. Di sini yang pertama yang sering aku jumpai adalah pada help and dokumentasi adalah yang pertama rule based dari teknik tersebut, terus yang kedua adalah frame based dari teknik tersebut, yang ketiga adalah network based teknik, dan terakhirnya adalah example dari based teknik tersebut. Oke, yang pertama adalah kita coba untuk melihat rule based tekniknya. Di sini untuk tekniknya atau pengetahuannya biasanya digunakan untuk mengetahui sekumpulan aturan dan kenyataan. Oke, udah nyangkut ya. Jadi pengetahuan biasanya digunakan untuk mengetahui sekumpulan dari aturan dari kenyataan tersebut. Oke, yang kedua yaitu frame based teknik. Nah, frame based teknik ini digunakan untuk mewakili situasi yang umum terjadi, dan biasanya frame ini merupakan suatu struktur yang berisi slot yang diberi label yang memiliki ciri yang saling berhubungan. Oke, yang ketiga adalah network based teknik. Nah, network based teknik ini biasanya mewakili pengetahuan tentang user dan sistem yang merupakan hubungan antara kekayaan. Oke. Aku
Aku ulangin lagi, jadi mewakili pengetahuan tentang user dan sistem yang merupakan hubungan antara kenyataan. Jadi biasanya contoh umumnya adalah seperti symmetric network kali ya. Jadi kenapa aku bisa bilang network? Nah, network ini merupakan suatu hierarki dan shelf yang dapat berhubungan dengan parentnya. Jadi itu sangat cocok sekali untuk contoh umumnya dari network based technique tersebut. Dan yang terakhir yaitu example based technique. Example based technique ini mewakili pengetahuan yang secara implisit dengan struktur keputusan dari suatu klarifikasi sistem. Jadi setelah kita udah tahu nih rule based tekniknya, frame based tekniknya, network based tekniknya, nah yang terakhir adalah example based-nya. Jadi dari ketiga yang aku sebutin itu, rule based and network, itu akan dikasih klarifikasi dari sistemnya dan untuk rule frame and base-nya akan ada struktur keputusan dari mereka, lalu akan dibuat klarifikasi pada sistem yang dimasukkan dalam example base tekniknya tersebut. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini adalah yang kita lihat, yang bisa kita lihat bersama adalah masalah dengan knowledge-nya dan modeling. Masalahnya ini kenapa aku ngambil cuma 5 saja yang menurut aku aspek-aspek pentingnya aja. Nah, kita lihat ya. Oke, aku sebutin. Untuk yang pertama adalah pengetahuan mewakili suatu isu, dan yang kedua interpretasikan informasi. Yang ketiga adalah inisiatif, keempat adalah efek, dan yang terakhir adalah scope. Nah, itu adalah 5 aspek masalah yang menurut aku sangat-sangat penting dalam memfokuskan dari help dan dokumentasi. Oke, kita lanjut ke rancangan help dan dokumentasi. Oke, untuk perancangan help dan dokumentasi, hal-hal yang biasanya diperlukan dalam merancang help dan dokumentasi yaitu aku pakai 2 metode. Yang pertama yaitu perancangan yang seharusnya tidak seperti add-on pada sistem. Jadi secara ideal itu seharusnya merupakan bagian integrasi dalam sistem. Nah, yang kedua adalah perancangan yang harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks sebelum teknologi itu tersedia. Jadi, 2 hal aspek ini sangat-sangat penting dalam rancangan help dan dokumentasi. Oke, kita lanjut pada isu presentasi dalam help dan dokumen. Nah, oke, udah ada ya. Di sini aku pakai 3 isu-isu yang kebanyakan aku dapetin di luar sana, atau kita bisa cek di Google bahwa isu presentasi dalam help and document itu ada banyak, tapi aku yang aku lebih fokuskan adalah 3 poin ini ya. Kalian bisa ngelihat 3 poin ini. Yang pertama adalah bagaimana help dan dokumen ini bisa dipanggil. Yang kedua adalah bagaimana help dan dokumen ini bisa ditampilkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana help dan dokumen ini memiliki keefektifan. Oke, kita mulai dari yang pertama aja. Bisa nggak sih help dan dokumentasi ini dipanggilkan? Oke, di sini biasanya aku suka memanggil help dan dokumentasi itu dengan cara berupa komen. Jadi mungkin kalau kalian sering buat aplikasi, beberapa aplikasi itu memerlukan komen. Komen itu seperti mungkin kalian pernah tahu perkodingan. Nah, di dalam bahasa pemrograman itu akan muncul yang namanya comment file. Nah, comment file ini tombol-tombolnya ini berfungsi yang dapat memilih on atau off pada suatu aplikasi atau aplikasi yang terpisah. Oke. Kita lanjut. Untuk
bagaimana help dan dokumen ditampilkan. Tadi kan sebelumnya itu dipanggil. Nah, kalau dipanggil kan aku biasanya memanggil dengan cara komen. Oke. Kalau ini untuk ditampilkannya gimana sih Kak gitu. Oke. Di sini aku akan menjelaskan untuk penampilannya. Di sini kalau dari sistemnya Windows sendiri itu akan menampilkan tampilan Windows yang baru. Sebagai contoh, beberapa versi yang lama, contoh Windows 7 itu akan di-upgrade menjadi Windows 10 dan itu akan selalu ada pengupgradean pada sistem tersebut. Oke, yang ketiga itu adalah bagaimana help dan dokumen memiliki keefektifan. Ini sangat-sangat penting. Jadi nggak cuma kita panggil, nggak cuma kita tampilkan, tapi kita juga harus tahu apakah itu berguna atau tidak, seperti itu. Jadi di sini sering banget ada pengujian apakah aplikasi ini bermasalah atau tidak. Jadi biasanya ini terjadi saat terakhir. Nah, digunakannya juga untuk membuat help dan dokumen, tetapi yang aku tahu adalah diperlukannya yang paling penting adalah prinsip dari keefektifannya tersebut. Jadi dalam misalnya contoh kalian mau bikin aplikasi apa nih, aplikasi yang baru-baru ini misalnya tentang e-commerce. Oke, di dalam e-commerce itu kalian bertujuannya seperti apa? Apa yang keefektifan dari e-commerce tersebut. Jadi kalian harus memikirkan itu. Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Yang paling terakhir yaitu masalah yang ada dalam implementasi. Oke. Nah, masalah yang ada dalam implementasi yaitu biasanya para perancang ini harus membuat keputusan untuk implementasi berupa secara fisik maupun pilihan yang tersedia dalam user. Nah, keputusan ini sudah termasuk dalam pernyataan Command Operation System. Apakah berbentuk meta command or aplikasi. Jadi, hambatan fisik biasanya berupa skin space, kapasitas memori, atau kecepatan. Jadi, kalian bisa tahu nih, oh ternyata masalah yang sering terjadi dalam implementasi itu 3 poin ini ya. Jadi yang aku bilang tadi, hambatan fisik berupa screen space, terus yang kedua adalah kapasitas memori, dan yang paling terakhir adalah kecepatan. Itu sangat-sangat penting dalam masalah dalam implementasi ya. Oke, selanjutnya masalah lainnya tuh apa sih Kak? Gitu. Nah, di sini yang aku dapat masalah lain dalam implementasi yaitu dari struktur data bantuan. Nah, struktur data bantuannya itu seperti apa sih? Nah, itu bisa berbentuk dalam single file, hierarchy file, atau database. Jadi kalian udah bisa tahu ya. Jadi poin-poin masalah implementasi itu ada berapa sih, terus masalah lainnya itu ada berapa sih totalnya. Nah, sebetulnya masih banyak, cuman aku ngerangkum yang penting-pentingnya aja menurut aku, dan ini masalah penting gitu dalam kita merancang aplikasi tersebut. Jadi untuk kalian sukses terus bikin aplikasinya, semoga aplikasinya berguna untuk kalian, mempunyai keefektif aplikasinya. Pokoknya sukses terus buat kalian. Terima kasih juga kepada dosen dan teman-teman. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan banyak rezeki. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf undur diri dan wassalam. Terima kasih.